itu menyatakan di dalam hadis sahih, lan tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq, kata Nabi. Lan tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku dhahirin 'alal haq, mereka akan menang 'alal haq, di atas kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan situasi dan kondisi belakangan ini adalah merupakan ujian keimanan bagi kaum muslimin, khususnya umat Islam di negeri muslim terbesar ini. Kenapa ini merupakan ujian keimanan? Begini, di satu sisi, ketika umat Islam itu semakin kuat, ya, kemudian mereka diuji oleh Allah dengan ujian, ya, mulai dari penistaan Al-Quran sampai kemudian kriminalisasi ulama dan sebagainya. Ini ujian keimanan mereka. Tetapi ingat, karena Allah sendiri menyatakan, karena Rasulullah sendiri menyatakan, maka ujian-ujian seperti ini itu nanti orang yang munafik kelihatan munafiknya, orang yang mukmin kelihatan mukminnya, itu melalui ujian-ujian seperti ini. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dengan seenaknya orang beriman itu dibiarkan mereka mengatakan dirinya beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah keimanannya? Tentu tidak. Orang munafik itu memang cenderung memilih kemana arah angin. Itu yang kemudian terjadi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran sifat mereka itu mudabdabina baina haula. Mereka selalu mengikuti kemana arah angin itu bertiup. Orang yang berpegang pada kebenaran sebaliknya, memang berat pada awalnya, apalagi di zaman seperti sekarang. Kal qabidi alal jamri, kata Nabi, seperti orang yang memegang bara api. Tetapi Rasulullah berjanji, lan tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada kelompok dari umatku dhahirin al-haq, mereka akan selalu menang dalam berpegang pada kebenaran. Apa indikasinya? Apa tanda-tandanya? Setiap orang yang dalam posisi lemah itu cenderung melakukan jurus mabuk. Ya, di mana saja kalau kecenderungannya orang yang dalam posisi lemah karena kebetulan punya kekuasaan, punya ini itu dan sebagainya, itu kecenderungannya kemudian melakukan jurus-jurus mabuk. Dan kita baca di dalam Al-Quran, kita baca di dalam sirah, itu banyak terjadi seperti itu. Yang sebenarnya justru ini tidak menunjukkan kekuatan, malah sebaliknya menunjukkan kelemahan. Karena orang yang kuat itu justru tidak seperti itu. Orang yang kuat itu, ya, dia tidak menunjukkan, tidak perlu menggunakan intimidasi, dia tidak perlu menggunakan kekerasan, dia tidak perlu menggunakan, ya. Nah, cukup dengan seruan, cukup dengan himbauan, ketaatan dan sebagainya tadi itu muncul, bangkit, umat semua berdiri di satu pihak dan sebagainya tadi. Nah, ini gambaran secara umum yang saya ingin tunjukkan. Jadi secara teori maupun fakta, ketika kekuasaan itu sebenarnya dia tampak, ya, dengan begitu sadisnya, dengan begitu kejamnya, dengan begitu katakanlah arogannya, melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya untuk menyikat lawan-lawan politiknya, justru sesungguhnya itu menunjukkan kelemahan. Dan pada saat yang sama, umat yang menjadi korban tadi itu menunjukkan bahwa mereka kuat. Loh, kalau umat itu tidak kuat, pasti mereka tidak akan seperti itu. Di mana-mana kondisi kaum muslimin hari ini di seluruh dunia itu kondisinya kira-kira begitu. Justru mereka itu ketika diperlakukan dalam situasi seperti itu menunjukkan bahwa mereka itu kuat.
Kalau mereka tidak kuat, tidak akan mungkin mereka diperlakukan seperti itu. Kalau umat itu lemah, maka ya tentu mereka akan diperlakukan sebagaimana orang yang lemah. Ini gambaran secara umum. Karena itu kondisi seperti ini jangan membuat umat Islam pesimis. Jangan membuat Islam kemudian putus harapan atau bahkan kemudian mereka putus asa. Tidak boleh. Wala ta'asu min rohillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.